Kalau deposito itu ada maksimal bunga. Untuk bank konvensional setahu saya sekitar 4% kalau nggak salah ya. Itu yang dijamin LPS. Kalau lebih dari itu tabungan kita nggak dijamin. Jadi kalau amit-amit banknya kenapa-napa, hangus lah uang kita. Makanya kalau deposito itu lebih baik yang bunganya sesuai dengan jaminan LPS gitu. Jadi biar kitanya juga lebih tenang, dan ya memang bunganya lebih kecil tapi ya nggak ada masalah kan, tapi kita lebih tenang gitu. Sementara kalau obligasi pemerintah, ibarat kata ya kecil banget lah kemungkinan pemerintah bangkrut ya kan. Oh iya betul. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Johanita Ari dalam program Wartanomics. Sekarang kita akan ngebahas tentang investasi yang paling sering bikin bingung oleh para investor pemula. Lebih bagus pilih obligasi atau deposito sih sebenarnya. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan narasumber terbaik saya yang dia paham soal ekonomi dan investasi. Di sini sudah ada Mas Junianto. Halo Mas Junianto. Apa kabar? Baik. Oke, Mas, kita akan ngobrol tentang obligasi dan juga deposito. Nah, menurut Mas Jun nih, biar nggak salah paham dulu ya Mas ya. Kira-kira sebenarnya perbedaan dari deposito dan obligasi ini apa aja sih Mas? Silakan. Ya, kalau deposito itu sebenarnya tabungan. Oke, baik. Cuman tabungannya itu ada jangka waktunya. Jadi kalau kayak tabungan biasa kan kita kapan aja bisa kita ambil. Nah kalau ini tabungannya ada jangka waktu yang misalkan 6 bulan, setahun. Jadi selama jangka waktu tersebut uang kita nggak bisa kita ambil. Oh gitu, baik. Tapi kompensasinya kita mendapat bunganya ini lebih besar daripada tabungan biasa. Itu yang bikin orang-orang kalau punya dana berlebih, masukin deposito aja gitu deh ya. Gitu misalkan dalam rentang waktu 1 tahun duit saya 5 juta nggak mau diapa-apain, daripada cuma tabungan biasa yang bunganya kecil banget, dan deposito aja lah gitu dengan bunga yang lumayan gitu. Nah sementara kalau obligasi itu surat utang, gampang gini, surat utang pihak yang membutuhkan uang dari kita. Jadi kita punya uang, yang punya surat butuh uang. Oh baik. Oke. Nah jadi kita meminjamkan uang ke yang punya surat ini, tapi dengan jangka waktu tertentu. Jadi misalkan tadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah uang yang kita kasih pinjam ke dia itu bakal dikunci. Terus? Setelah jangka waktunya selesai baru dibalikin. Tapi selama proses berjalan selama 2 atau 3 tahun itu kita dapat keuntungan seperti bunga. Bunganya ini akan dibagikan setiap bulan kepada kita gitu. Oh, otomatis itu ya Mas ya? Otomatis. Nanti setelah jangka waktunya habis baru dibalikin lagi uangnya? Uang kita. Sesuai dengan pada saat dipinjamkan dulu. Iya, betul. Oke. Kalau deposito tadi bunganya itu apakah juga sama seperti obligasi akan diberikan setiap bulannya atau gimana? Setiap bulan juga. Sama ya? Ya, cuman memang yang membedakan adalah yang mengeluarkan. Kalau deposito kan bank. Kalau obligasi itu bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi swasta korporasi. Tapi lebih gampangnya kita obligasi pemerintah aja lah. Jadi negara butuh duit, kita sebagai warga negara yang baik punya uang berlebih, kita kasih pinjem lah gitu kira-kira. Gitu ya. Oke Mas. Terus kemudian saya tertarik untuk deposito dan obligasi tadi. Kira-kira menurut Mas Jun nih ya, deposito itu minimal tuh harus berapa sih Mas? Atau obligasi itu kita harus punya uang berapa sih untuk bisa melakukan 2 investasi ini? Kalau obligasi setahu saya 1 juta juga udah bisa. Oh baik. Ya. Oke. Kalau deposito pun juga untuk bank-bank digital ya, yang pernah saya gunakan itu bahkan 100.000 pun juga bisa. Ada ya sekarang 100.000? Bisa 100.000. Jadi baik lagi kepada keuangan kita. Kalau kita punya uangnya banyak dan memang dalam jangka waktu setahun 2 tahun kita nggak bakal kita pakai, daripada nganggur di tabungan nggak ada untungnya gitu kan. Nilai tambahnya lebih kecil gitu ya Mas ya. Kan kita taruh aja di deposito atau obligasi gitu. Karena memang resikonya termasuk yang paling kecil gitu. Jadi untuk pemula tuh kayak semacam dia tahapan
awal untuk belajar investasi gitu. Baik, investor pemula nih, menurut Mas Jun, better mana atau lebih baik mana kalau suruh pilih salah satu, deposito atau obligasi? Jadinya gimana? Balik lagi ke orangnya memang. Ya kan investasi itu selalu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ada orang yang lebih nyaman deposito, ada orang yang lebih nyaman obligasi gitu. Kalau resikonya, Mas? Resikonya kurang lebih ya sama aja. Kalau deposito itu ada maksimal bunga. Untuk bank konvensional setahu saya sekitar 4% kalau nggak salah ya. Itu yang dijamin LPS. Kalau lebih dari itu tabungan kita nggak dijamin. Jadi kalau amit-amit banknya kenapa-napa, hangus lah uang kita. Makanya kalau deposito itu lebih baik yang bunganya sesuai dengan jaminan LPS gitu. Jadi biar kitanya juga lebih tenang, dan ya memang bunganya lebih kecil tapi ya nggak ada masalah kan, tapi kita lebih tenang gitu. Sementara kalau obligasi pemerintah, ibarat kata ya kecil banget lah kemungkinan pemerintah bangkrut ya kan. Oh iya, betul. Jadi karena korporasi biasanya besar-besar ya. Kalau korporasi kan swasta, jadi ada peluangnya. Tapi kalau pemerintah ya susah juga. Ya Sudah jangan sampai lah. Gitu. Nggak mungkin kan. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Oke, baik Mas. Tapi bunga yang dihasilkan dari obligasi itu lebih besar. Daripada deposito tadi? Ya, kalau deposito itu sekitar 4% kalau sekarang ya, kalau nggak salah. Sementara kalau obligasi itu bisa sampai 6%. Oh baik, lumayan ya. Lumayan. Ya? Kita jangan mikirnya cuman beda 2%. Tapi itu lumayan dari sekian ratus juta misalnya. Kalau dananya besar kan 2% itu berharga banget. Luar biasa. Tapi memang juga harus dipikirin. Deposito itu dan obligasi ada pajak. Bunganya ada pajaknya. Berapapun nilainya tetap ada pajak? Ya, kan baik. Berapa persen tuh Mas? Yang dipajak itu adalah bunga. Jadi misalkan bunga deposito 4%. Yang kita dapat nggak pure 4%. Lalu? Kalau deposito ada pajaknya 20%. Jadi 20% dari 4%. Jadi kita sekitar 3,8 ya. 3,8an ya. Sementara kalau obligasi bunga lebih kecil. Pajaknya Pajaknya ya. Dia kan tadi saya kasih contoh obligasi itu bunganya 6% per tahun. Sementara pajaknya 10%. Berarti sekitar 5,9 yang kita terima bersih. Itu dari situ aja udah lebih untung dari segi pajak ya. Yang deposito pajaknya 20%, yang obligasi pajaknya 10%. Belum lagi kalau obligasi bunganya lebih tinggi 6%, kalau deposito bunganya lebih kecil 4%. Tapi memang baik lagi, ada orang yang lebih nyaman obligasi, ada orang yang lebih nyaman dengan deposito gitu. Jadi tergantung dari individunya masing-masing gitu ya Mas ya, mau yang kayak gimana gitu ya. Nggak bisa dibilang ini salah itu salah. Kebutuhan masing-masing gitu kalau gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang salah juga. Kemudian gini Mas, kalau misalnya dilihat dari profil investornya ya, deposito dan obligasi ini cocoknya tuh buat siapa aja sih Mas sebenarnya? Lebih cocok untuk orang-orang yang memang profil risikonya moderat gitu, yang risikonya kecil gitu, yang mereka nggak siap dengan saya untung nggak perlu banyak-banyak tapi hidup tenang gitu, continue terus gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang saya nggak ada masalah, hati deg-degan, yang penting keuntungannya bisa gila-gilaan gitu. Nah kalau ini lebih cocok buat orang-orang yang pengen hidupnya santai gitu, nggak mau terlalu mikir investasi gue gimana nih, lagi turun apa gimana. Nah ini yang lebih cocok gitu. Jadi buat orang-orang yang pengen hidupnya tenang-tenang aja tanpa harus memikirkan kondisi pasar gitu, kira seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang pengennya tuh nyaman-nyaman aja gitu ya, di zona nyaman gitu ya Mas ya. Yang udah pasti akan masuk setiap bulannya segini gitu ya Mas ya. Betul. Baik Mas. Baik Mas, terakhir nih ya Mas ya, investasi kan pasti ada risikonya ya Mas ya. Kalau risikonya pada deposito dan obligasi ini masing-masing apa sih Mas? Kan pasti kalau seorang investor pemula harus tahu dulu dong. Apalagi kan dia punya uang, mungkin uangnya dia juga ya biar nggak percuma gitu aja kan. Ya. Kalau risiko dari deposito seperti yang saya bilang, kalau bunganya di atas jaminan LPS itu yang bahaya. Kenapa? Karena LPS tidak akan menjamin tabungan kita. Misalkan deposito bunganya yang dijamin sama LPS 4%, sementara bank A ngasih bunga deposito 5%. Nah itu yang bahaya. Agak harus hati-hati gitu ya. Karena memang sih secara keuntungan menggiurkan, tapi
nggak dijamin LPS, kalau amit-amit banknya kenapa-napa gitu, itu yang mesti diwaspadai. Begitupun untuk obligasi. Kalau obligasi lebih kepada obligasi korporasi kali ya, karena yang namanya swasta mungkin aja terjadi sesuatu dengan perusahaan tersebut. Beda halnya dengan obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah ya kecil banget kemungkinannya pemerintah bangkrut dan tidak bisa membayarkan kewajibannya. Jadi memang kedua investasi ini sangat-sangat minim resiko, tapi tetap ada risikonya. Itu yang mesti harus dipelajari, apakah kita cocok dengan risiko tersebut atau enggak gitu. Oke, berarti balik lagi ke orangnya itu juga ya Mas, yang menentukan mau apa faktor risikonya. Dia juga harus tentu pikirin sendiri gitu ya Mas. Oke, baik Mas, sarannya Mas Juni untuk para investor pemula terkait obligasi dan deposito, silakan. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah antara deposito dan obligasi. Baik lagi ke kenyamanan masing-masing. Kalau untuk mau mencoba-coba dulu, memang lebih enak deposito. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya rekening bank. Nah, setiap bank itu pasti menyediakan layanan deposito. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan untuk secara coba-coba kecil-kecilan, mencoba menaruh uangnya di deposito dengan bunga yang lumayan dibandingkan ditaruh di tabungan biasa. Karena tabungan biasa itu bisa dibilang lebih besar biaya adminnya daripada bunganya. Itu yang mesti diwaspadai supaya tabungannya nggak berkurang. Tapi memang untuk menaruh uang di deposito dan obligasi ini kita harus bisa menahan diri, karena uang kita akan dikunci selama rentang waktu tertentu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini yang kita mesti banyak-banyak sabar lah. Kemudian kalau untuk naik kelas nih dari deposito ke obligasi, bisa juga kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Mereka bisa lebih memudahkan kita untuk ikutan beli obligasi pemerintah. Nah, ini mesti dilihat-lihat juga. Ada yang menyediakan 2 tahun jangka waktunya, ada yang menyediakan 3 tahun. Kita lebih nyaman yang mana nih dengan biaya nilai yang kita inginkan? Apakah naruh uang 1 juta, 2 juta, 10 juta? Itu balik lagi ke individu masing-masing. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih nyaman, supaya kita investasi tapi nggak perlu bikin kita khawatir. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Junianto untuk obrolan dan penjelasan yang lugas terkait obligasi dan juga deposito tadi. Ini sangat mudah dipahami banget ya Mas, thank you banget loh. Baik, dan semoga Sobat Wartanomics jadi makin paham bahwa baik deposito maupun obligasi itu punya kelebihan masing-masing ya Mas ya. Dan tinggal disesuaikan aja, tadi seperti Mas Jun bilang, sesuaikan saja dengan tujuan dan profil dari investasinya kita masing-masing gitu ya Mas. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan saya Johanita Ari di Wartanomics, tentu saja dari wartakotalife.com. Tetap bijak, tetap cerdas finansial. Terima kasih dan sampai jumpa.